갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wiro Sasongko Channel. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita mau membagikan tips ataupun membahas seputar dunia olahraga gym ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu buah topik, yaitu overtraining. Apa itu overtraining dan apa penyebabnya ataupun dampak daripada overtraining? Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, seperti biasa ya teman-teman, kita intro dulu. Fitness bukan hanya sekedar untuk menaikkan massa otot, tapi fitness adalah sarana untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap optimal. Ingat, penyakit tidak akan menunggu kita siap terlebih dahulu untuk dirinya datang. Ya teman-teman, pada dasarnya overtraining itu apa sih? Overtraining itu seperti ini. Overtraining itu daripada kata over dan training. Over itu berlebihan, training itu latihan. Nah, latihan yang berlebih ataupun dalam kata lainnya seperti itu ya. Pokoknya yang bersifatnya berlebih pada saat kita latihan beban. Oke. Penyebab daripada overtraining itu yang pertama karena latihan yang terlalu diporsir ya teman-teman, ataupun latihan yang terlalu berlebihan seperti itu, sehingga menyebabkan tubuh kita ini belum sempat mendiscovery ataupun ibaratnya kita belum sempat pemulihan, terus kita paksa kita latihan terus, ataupun misalkan fitness kita latihan angkat beban terus tanpa memperhatikan discovery ataupun yang namanya istirahat ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya overtraining itu berlebihan latihan, bukan berarti latihan berat ya. Kalau latihan berat selama itu terukur dan terpantau ataupun seimbang antara latihan dan di saat kita discovery ataupun di saat kita istirahatnya untuk pemulihan, itu nggak apa-apa. Tapi walaupun kita latihan dengan intensitas ringan, katakanlah seperti itu, cuma dalam waktu kita mendiscovery ataupun di saat kita gimana ya, beristirahat itu kurang teman-teman, sehingga menyebabkan tubuh ini terlalu kelelahan ataupun kecenderungan tubuh ini belum ibaratnya belum pemulihan, cuma masih kita geber aja untuk latihan seperti itu, sehingga itu berdampak pada katakanlah misalkan pada atlet angkat beban ataupun lari, dia akan kehilangan massa ototnya teman-teman, ataupun misalkan dipaksa untuk tanding ataupun dipaksa untuk latihan lagi, di situ akan rentan sama yang namanya cedera ya teman-teman. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena tubuh kita belum siap, ibaratnya seperti itu. Jadi saya kasih perumpamaan seperti ini. Dalam tubuh kita ataupun di saat kita latihan angkat beban, saat kita workout lah katakanlah seperti itu diperlukan waktu 7-8 jam untuk pemulihan otot kita supaya mendiscovery sendiri ya teman-teman, ataupun untuk pemulihannya. Di antaranya seperti kita pakai istirahat, tidur, itu harus perlu ya teman-teman, jangan ditinggalin. Misalkan kita katakanlah sorenya udah latihan berat, kita tidurnya kurang, begadang, besoknya kita latihan lagi, itu juga kurang bagus. Kalau itu misalkan dilakukan terus-menerus, itu akan berdampak pada massa otot kita sendiri, bukan berkembang tapi malah berkurang ya teman-teman. Di situ akan berkurang massa otot kita yang semula ibaratnya apa sih fungsi daripada fitness ataupun berolahraga itu sebenarnya apa? Kan membawa tubuh kita agar lebih sehat. Itu poin pertamanya. Badan bagus itu adalah bonus. Nah, misalkan kita kejar yang poin keduanya, kita kejar yang dari wah ini gua harus latihan berat dulu nih, ataupun kita harus benar-benar maksimalin nih hari ini, katakanlah seperti itu. Cuma kita nggak memperhatikan
yang namanya pola istirahat kita, yaitu sama aja ya teman-teman, itu sama aja kita membuang otot kita lagi. Karena apa? Kita akan cenderung kelelahan seperti itu. Nah, di saat kita kelelahan, ketika besok kita pakai latihan lagi, nah disitulah nanti akan timbul misalkan resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Katakanlah kita cedera, ya amit-amit kita nggak minta, ibaratnya kan kalau misalkan overtraining akan rentan ke arah situ, kayak cedera ataupun tenaga power nggak bisa full, ataupun barnya yang biasanya kita ban press bisa 80-100 kilo, kita hanya mentok di 70 kilo, itu pun nggak maksimal, katakanlah seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya istirahat ataupun yang namanya discovery untuk tubuh kita itu sangatlah penting ya teman-teman. Misalkan kita juga nggak memperhatikan hal itu, juga sayang teman-teman. Mungkin udah jelas ya teman-teman apa itu overtraining. Jadi pada kesimpulannya pokoknya overtraining itu adalah berlebihan di saat kita latihan, baik itu intensitas tinggi ataupun intensitas rendah ya teman-teman. Misalkan katakanlah intensitas rendahnya seperti katakanlah lari ataupun aerobik, itu kalau misalkan berlebihan juga nggak baik juga gitu pada tubuh kita. Apalagi kita kekurangan yang namanya istirahat, dan kedua kita kekurangan, maaf ya teman-teman, misalkan kita kekurangan yang namanya protein, itu akan sangat kurang juga. Karena apa? Protein yang seperti sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya teman-teman, protein itu berperan penting untuk membangun ataupun menambah massa otot kita di saat kita discovery, di saat kita tidur itu tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa udah paham ya teman-teman apa itu overtraining. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam semangat.